Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bertemu lagi dalam pertemuan kelompok bulanan kali ini. Apa kabarnya, Pak? Sudah sehat, baik. Bawa anak ya, Pak? Iya dong. Ibu mana, Pak? Ibu lagi ada acara keluarga. Oh gitu, ya baguslah gitu, Pak. Jadi gantian ya, Pak, kalau Iya. Ibu nggak bisa datang, Bapak yang datang. Jadi nggak usah gengsi udah datang ke pertemuan kelompok kita nih, Pak. Ini pelajarannya bagus gitu nih, Pak, untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya boleh tahu, kemarin Ibu ada cerita nggak? Belajarnya tentang apa? Pertemuan kelompok sebelumnya. Minggu Lalu kemarin. ya, ada ibu cerita katanya kemarin itu materinya tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Oh, gitu. Yang isinya bagaimana kita bersyukur telah memiliki anak, kemudian bagaimana mengelola waktu, kita menyempatkan walaupun kita sama-sama sibuk, harus punya waktu untuk bermain, menemani anak belajar, kemudian kita bertanya bagaimana keadaan di sekolah hari ini, apa saja pelajarannya, apa saja yang adik kerjakan hari ini, seperti itu. Kemudian bagaimana antara suami dan istri itu harus bekerja sama. Kemarin dicontohkan sama ibu, kalau ibu lagi memasak, ini saya yang jagain anak, seperti itu, menemani anak bermain atau belajar. Ya, baguslah ya, Pak, kalau sudah diterapkan di keluarga ya, Pak, karena itu penting sekali biar anak juga nggak hilang tapi orang tuanya juga meskipun sibuk bekerja ya, Pak. Nah, Pak, kalau untuk hari ini pertemuan kelompok kali ini kita belajar tentang menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran, Pak. Nah, jadi pengeluaran kita itu, Pak, rata-rata per bulan berapa, pendapatan kita berapa per bulan. Jadi disesuaikan biar kita tuh nggak ini, Pak, nggak gali lubang tutup lubang gitu. Nah, kayak Pak keluarga Pak Rusli ini sebagai contoh aja ya, Pak. Berupah Bu Liwi 15.000 per hari. Kerja 3 hari kali 4 minggu. Dalam sebulan dapat 180.000. Sedangkan upah Pak Rusli 30.000 per hari. Kerja 4 hari kali 4 minggu. Dalam sebulan dapat 480.000. Totalnya 660.000 ya, Pak. Terus kebutuhannya, uang jajan Dewi, uang jajan Agus, isi kita, tabungan Dewi, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa telepon, perlengkapan mandi, rokok, bayar utang, arisan kelompok tani, arisan PKK. Total sebulan itu ada 840.000. Sedangkan pendapatannya cuma 660.000 sebulan. Jadi minus 180.000 ini ya, Pak. Kalau di keluarga Bapak sendiri seperti apa? Kami ya pertama seperti keluarga ini menggambarkan keluarga kami. Ya. Tapi saya lebih sedikit paling. Saya bekerja 6 hari dan minggu gitu kan. Ya. Tapi tetap saja kami minus seperti ini, kami jadi kadang pinjam uang ke tetangga, pinjam uang ke koperasi seperti itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau minjem di koperasi berarti harus jadi anggota dulu, Pak? Ya, kami sudah bergabung di koperasi kelompok tani. Oh gitu. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Ya, saya buruh tani gitu di sawah, kadang ada orang bayar untuk bersihkan sawah, nanam padi. Gitu. Ibu? Ya sama kami, ibu juga kadang ke ladang itu untuk orang ini bersihkan ladang ke kebun sawit. Jadi gini ya, Pak. Kalau jadi buruh tani, kalau lagi ada pekerjaan panggilan, ya kerja kan gitu kan, Pak. Kalau nggak ada yang nganggur, Pak. Nganggur. Atau ada cari kerjaan lain. Nganggur Bu. Nganggur, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi tiap hari ya, Pak. Nah, itulah makanya bisa berhutang itu. Jadi gini ya, Pak. Tidak semua kebutuhan kita itu harus dipenuhi.
Kalau ini kan kebutuhan semua ya Pak, mulai uang jajan, susu, tabungan, tas baru itu kebutuhan semua. Itu bisa aja yang ada yang kita tunda Pak. Jadi kita tuh harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, uang jajan Dewi kebutuhan Pak. Kebutuhan Bu. Susu Ita, Kebutuhan. tas baru, Kebutuhan. kebutuhan. Nah ini bisa ditunda ini Pak. Kalau tas lama masih layak pakai dan masih bagus juga, nggak apa-apa, ini ditunda aja dulu tas baru. Nah masak, kebutuhan kan, listrik, Kebutuhan. pulsa telepon, Kebutuhan bukan mau telepon. oh gitu. HP-nya Android Pak, Android. Android, berarti mau ngisi paket juga. Nah ini bisa ditunda aja dulu Pak, jangan dulu main internet. Ya kalau Pulsa internet telepon. itu kadang 2 minggu sekali. Nah sekali ngisi kan, ditunda aja dulu Pak, nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh juga. Terus perlengkapan mandi penting, rokok Pak. Ya, rokok juga. Nah rokok itu Pak bisa ditunda. Kalau misalnya berat berhenti, perlahan aja Pak, pelan-pelan, yang penting diingatkan aja dulu untuk berhenti merokok. Terus bayar utang, nah itu juga penting, arisan pokok petani, arisan PKK. Jadi yang bisa ditunda tadi perlengkapan sekolah seperti tas baru, pulsa, sama rokok. Jadi kalau ditunda Pak, nah pengeluarannya bisa 590.000. Nah masih ada sisa jadinya Pak. Jadi uang jajan anak Bapak berapa sehari Pak? 5.000. 5.000. Nah bisa aja itu Pak, misalnya dikurangi 3.000, kan masih cukup untuk jajan 3.000 rupiah per hari kayak gitu. Jadi intinya gini ya Pak, untuk menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi tidak semua kebutuhan kita itu harus dipenuhi, dipilih Pak. Kalau makan aja sekedarnya, nasi dengan lauk pauk seadanya, yang penting cukup kan Pak gizinya. Nah kadang kan kita itu pengen makan ayam geprek gitu nah Pak. Nah itu kan keinginan juga. Sedangkan keadaan keuangan kita kan belum memadai seperti itu. Terus di sini kita juga belajar gini Pak. Nanti bilang sama ibunya ya Pak, untuk mengendalikan pengeluaran boleh pakai catatan kas harian. Catatan kas harian itu gak usah di buku yang bagus Pak. Buku anak sekolah Bapak yang lama aja boleh, yang masih layak pakai, yang nggak guna lagi, boleh itu dipakai. Jadi nanti ibu catat pendapatan ibu berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Jadi dari sini nanti kan kelihatan yang mana yang harus kita tunda itu ya Pak. Ya, ini bisa pakai catatan kas harian dan bisa juga pakai sistem amplop. Sistem amplop itu maksudnya Pak, dipisah. Ini untuk bayar listrik bulan ini sekian, untuk masak sekian, untuk misalnya uang jajan anak sekian, untuk tabungan sekian gitu. Itu bisa pakai sistem amplop. Cuman kalau misalnya berat mau beli amplop lagi kan, cukup pakai catatan kas harian aja begitu. Jadi menurut Bapak, bagaimana Pak pelajaran kita hari ini? Ini bagus nggak untuk keluarga? Bagus Bu. Ini pertama saya minta maaf dulu, ini anak saya agak ini. Oh iya, nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil ya Pak. Iya. Terus kemudian ini terima kasih Bu, kami dapat ilmu baru tentang bagaimana mengelola keuangan. Dan selama ini kami ya dapat uang dibelanjakan, begitu. Pas ketika lagi butuh sesuatu, kadang uangnya nggak ada, makanya kami meminjam. Iya. Nah kalau dengan catatan seperti ini, saya rasa nanti kami akan tahu berapa sih pengeluaran kami dalam 1 bulan ini. Iya. Kalau selama ini kami belum tahu, makanya kami Karena bisa-bisa aja ya Pak ya. Nabung enggak ya Pak? Belum bisa. baru-baru nabung ini ini aja masih banyak utang, kan belum bisa nabung bayar utang dulu. Ya semoga bisa diterapkan di rumah ya Pak. Ini buat catatan kas hariannya. Kalau berat beli amplop nggak apa-apa, ini aja dulu dicatat gitu ya Pak. Terus ini ya Pak, kalau bisa nabung ya Pak. Nggak apa-apa sedikit, yang penting rutin. Nanti biar kalau ada apa-apa
teman kelompok kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga Bapak.